lagi di channelku Awang Chan ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang spirit guide ya. Udah lama banget aku nggak bikin video tentang spirit guide dan nggak tahu kenapa kali ini aku pengen bikin video itu ya. Jadi makanya aku langsung ada feeling seperti itu atau ada ilham seperti itu, akhirnya aku langsung bikin ya. Jadi ini aku nggak merencanakan dulu, jadi pas waktu ada ide atau ilham tadi aku langsung shuffle kartu dan keluar 4 pilihan ini ya. Kenapa aku buka ya, karena memang aku pengennya gini gitu. Kalau mau ditanya kenapa, aku nggak bisa jawab ya, mungkin memang pesannya harus seperti ini. Nah, nanti aku akan pakai ini ya, pakai oracle ini ya kan. Nah, pada tiap pilihan kartu yang tertera di sini gitu ya. Ini tema tentang spirit guide, judulnya adalah siapakah spirit guide kamu ya. Untuk kemarin aku juga udah pernah bikin bagaimana wujud spirit guide kamu, mungkin bisa dilihat ya di playlist spiritual, mungkin kamu penasaran juga ya video yang itu ya, mungkin kamu bisa nonton. Nah, ini langsung aja ya, ada 4 pilihan ya, siapakah spirit guide kamu, siapakah ya. Di sini ada 4 pilihan kartu, kita lihat ya. Ada The Circle, terus yang kedua ada The Andrian Cross, kemudian yang ketiga ada The Sweet Lodge, dan yang keempat ada Magic. Oke. Aku kasih waktu 5 detik, habis ini aku langsung menuju ke pilihan kartu yang pertama. Hai, kamu yang pilih kartu pertama atau yang pilih The Circle ya, kita lihat siapakah spirit guide kamu. Sebentar aku ganti posisi ya. Ya, jadi kalau ngomong soal spirit guide itu sebenarnya spirit guide itu apa ya, kalau didefinisikan dalam bahasa Indonesia yang letterlek kan roh penjaga ya, roh penjaga. Nah, sebenarnya spirit guide itu seperti apa dan fungsinya apa ya. Kalau misalkan ibaratnya, aku ibaratkan yang paling kelihatan dan contoh yang benar-benar ada gitu ya. Salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagi yang umat Islam, beliau kan ada spirit guide-nya ya. Ya, spirit guide-nya itu adalah malaikat Jibril ya kan. Nah, ini aku jelaskan sedikit. Nah, malaikat Jibril ini adalah spirit guide dan wujudnya malaikat, dan itu malaikat yang paling utama ya kalau di dalam agama Islam begitu. Atau mungkin kalau di agama lain ada tokoh-tokoh yang beliau juga punya pendamping yang wujudnya seperti itu ya, entah dalam apa ya, jenisnya apapun, yang jelas orang-orang yang punya tugas yang sangat berat, contohnya salah satu Nabi Muhammad tadi ya, itu pasti akan diberikan spirit guide ya. Dan spirit guide ini wujudnya macam-macam ya, wujudnya macam-macam. Ini nanti kita lihat ya, kamu siapa ya spirit guide yang mendampingi kamu. Karena kalau dilihat dari apa ya, kalau dikatakan dari jenis makhluknya itu macam-macam. Ada yang spirit guide-nya itu dalam wujud malaikat tadi ya. Ada yang dalam wujud dewa atau dewi ya. Ini pembahasan ini nih sebenarnya tidak tidak terpaku pada agama ya, karena spiritualitas itu sangat universal, dia tidak terikat pada sesuatu hal dia punya hukum sendiri gitu ya, dia punya hukum sendiri dan tidak terikat pada ibaratnya seperti mungkin norma-norma
atau ya tadi agama tadi ya. Oke, itu satu lagi ya buat teman-teman yang misalkan nonton ini terus ngerasa penjelasanku kayak muter-muter atau ibaratnya kamu nggak cocok ya sama caraku menjelaskan, silahkan di skip aja atau mending nggak usah nonton ya, daripada kalian nonton terus nggak suka habis itu komentar nggak enak. Nah itu aku nggak suka gitu ya, nggak suka karena nanti di kolom komentarnya jadi ada hawa negatifnya di situ. Makanya lebih baik kalian kalau misalkan nggak cocok dengan caraku menyampaikan yang mungkin terlalu bulet atau mungkin muter-muter di situ, nggak kurang tajam gitu ya, ada yang ngomong kayak gitu ya, nggak apa-apa sih, maksudnya mending langsung di ini aja ya, maksudnya lihat video yang lain aja gitu ya, karena kamu nggak perlu buang-buang waktu untuk sesuatu hal yang tidak kamu sukai ya. Tapi aku rasa subscriberku bukan orang seperti itu ya, karena aku lihat ya dari komentar-komentarnya yang komentar yang nggak enak itu biasanya mereka baru nonton dan nggak subscribe ya. Makanya mereka nggak tahu mungkin ya, jadi biarin aja lah. Tapi kalau kamu yang udah sering nonton mungkin udah terbiasa ya sama cara penyampaianku yang seperti ini. Oke, nanti akan aku bacakan satu-satu. Di sini aku memang sengaja pakai kartu oracle ya, biar lebih biar lebih jelas atau detail ya. Nah ini siapakah spirit guide kamu? Yang pilih the circle. Di sini ada kartu pertama, romance. Lavish the one you love with personal attention and affection. Kemudian ada act as if your partner is here. Ya mungkin ini kayak nggak nyambung ya, tapi nanti kalian akan tahu ya maksudnya kayak gimana ya. Love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Oke. Ada turn on your heart light, reflect on a time when you experience love. Kemudian yang terakhir ada consider your foundation, look at how committed you are to love. Yang ini nanti aku jelaskan habis ini ya. Jadi siapakah spirit guide yang mendampingi kamu? Nah, kalau dilihat dari kartunya ini ya, kalau dilihat dari oracle-nya ini, jadi kamu ya, aku jelaskan dulu kamu orangnya seperti apa. Jadi sebenarnya spirit guide itu kan juga cocok-cocokan ya, cocok-cocokan sama yang diikuti. Ibaratnya gampangannya ngomong tuh satu frekuensi. Nah, kamu yang diikuti spirit guide tentu akan sefrekuensi dengan karakter dari spirit guide kamu. Nah, ini aku bacakan. Karena di sini ada the circle, ya kan? Jadi circle itu kan suatu seperti rantai makanan gitu ya. Jadi pola hidup manusia itu sebenarnya muter aja gitu ya, muter. Cuman manusia itu hanya mengulang-ulang sejarah sebenarnya ya. Cuman beda orangnya dan beda mungkin beda tempat atau beda suasana, itu aja sih. Gitu. Nah, kamu tipe orang yang cukup cukup menghargai apa yang namanya perasaan yang kayak mengungkapkan gitu ya, mengungkapkan itu dengan full, dengan romantik gitu ya, dengan sesuatu hal yang menyenangkan ya. Nah, itu gimana maksudnya ya?
tidak semua orang gitu ya menyukai hal-hal yang menyukai keindahan atau menyukai hal-hal yang berbau romantis ya. Yang aku bilang romantis di sini secara umum gitu. Jadi bukan hanya dalam relationship, tetapi romantis dalam hal kegiatan sehari-hari ya, dalam artian yang umum. Nah, kamu adalah tipe orang yang kalau misalkan melakukan sesuatu itu nggak mikir untung rugi ya. Kamu nggak mikir untung rugi, jadi apa yang udah kamu lakukan itu ya karena memang itu kamu suka melakukannya ya. Dua kartu ini act as if your partner is here ya, meskipun ini oracle-nya tentang cinta, tetapi kan cinta itu kan universal ya, bisa diartikan secara universal. Terus di sini ada love makes the difference. Jadi kamu percaya bahwa hanya dengan cinta gitu ya, hanya dengan cinta semua hal yang ada di dunia ini sebenarnya bisa teratasi ya. Jadi kamu tipe orang yang meyakini hal itu. Makanya ketika kamu memperlakukan atau mentreatment orang lain itu dengan benar-benar full of service ya, full of service. Meskipun orang itu ya, orang terdekat kamu terutama ya, misalnya sahabat atau keluarga atau mungkin pasangan atau mungkin ya siapapun, kamu nggak pernah ya, meskipun jauh dari orang itu misalkan, kamu nggak pernah ngomongin jelek dia di belakangnya, karena act as if your partner is here. Jadi kamu merasa bahwa ya meskipun orang yang aku misalkan sahabat kamu ya, meskipun sahabatku nggak ada di dekatku saat ini, nggak ada di dekatku saat ini, sebenarnya mungkin siapa tahu gitu ya, siapa tahu dia mendengarkan apa yang aku bilang. Dan tentu kalau aku ngomongin jelek pasti aku sendiri pun nggak suka ya diomongin jelek, maka aku tidak akan ngomongin jelek orang lain. Jadi prinsipmu seperti itu. Ini prinsip yang benar-benar keren ya, karena kamu sudah paham tentang ini ya, turn on your heart light ya. Jadi hati kamu ya, perasaan kamu, perasaan cinta kamu itu sudah aktif ya. Jadi kepribadian mencintai dari diri kamu tuh udah aktif. Dan consider your foundation. Jadi kamu memang sudah membangun fondasi itu ya, membangun keyakinan kamu akan cinta yang kamu bagikan ke semua orang tanpa pilih-pilih ya, tanpa kamu memikirkan akan mendapatkan ganti atau balasan. Itu kamu sudah melakukan atau sudah mendapatkan pengalaman selama bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun ya. Jadi kamu melakukan ini bukan karena ikut-ikutan atau karena ingin mencapai sesuatu ya, tentu mencapai cinta sang ilahi ya, itu adalah tujuan utama kamu. Tetapi andai kata ya, ibaratnya gini, kamu udah paham gitu ya, relasi tertinggi di dunia ini adalah cinta, dan kamu sudah mempraktekkan itu ya. Oke, ini ada kartu selanjutnya, be in the present and dream of the future. Terus kemudian ada relationship patterns. Terus di sini ada action speak loudly, ada love who you are. Kemudian yang terakhir ada look to your inner strengths ya. Ini akan aku bacakan tentang spirit guide kamu. Kalau dilihat dari energinya ya, dan ini ada the circle, kamu paham ya dalam hidup ini gitu, dalam hidup ini sebenarnya itu nggak ada masalah yang nggak bisa terselesaikan, nggak ada kesedihan yang tak berujung ya, nggak ada kesenangan yang abadi. Jadi makanya kamu memperlakukan segala sesuatu itu dengan cinta ya. Jadi
kalau bisa dibilang kamu itu paham betul tentang rahasia alam semesta ya, rahasia dari di balik suatu peristiwa atau kehidupan ini sebenarnya tujuannya apa, itu kamu udah paham betul ya, karena kamu juga udah membangun pondasi ini gitu ya, sejak bertahun-tahun yang lalu atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Hal seperti ini tidak bisa dibangun dalam jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, itu nggak bisa. Biasanya lebih dari 10 tahun, dan itu pun juga masih belum stabil gitu ya. Dan ini menurutku kamu udah mulai merasakan stabil ya. Jadi di dalam hidup kamu itu nggak ada kamus marah, nggak ada kamus sedih. Jadi meskipun kamu lagi sedih, kamu marah, ya tetap 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 bahagia. Ya bahagia dalam artian di sini hanya kamu yang bisa merasakan, dan Tuhan ya yang tahu kebahagiaan dari setiap emosi yang datang tuh pasti ada gitu. Dan ya itu tadi ya, kamu udah menjalaninya selama mungkin sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, terus kenapa kok pertanyaannya tentang siapakah spirit guide, tetapi kok penjelasannya seperti ini? Ya, karena biar aku tuh menjelaskan bahwa orang yang diikuti spirit guide itu tentu bukan orang sembarangan ya. Orang-orang yang seperti ini gitu ya. Ini kan nggak semua orang bisa ya melakukan ya. Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Misalkan ada orang yang ya ibaratnya aku sendirilah ya, ada yang komentar negatif. Meskipun aku sebenarnya cuek ya, tetapi ya sebenarnya tujuanku memang untuk biar kolom komentarnya itu nggak ada hawa-hawa negatifnya ya, karena hawa negatif atau hawa positif itu kan sebenarnya menular ya kan, dan aku nggak mau menulari hawa negatif kepada para subscriberku yang memang bener-bener setia ya, hanya demi biar komentarnya mereka yang cuman numpang lewat doang itu mengganggu yang lain gitu loh. Aku nggak pengen seperti itu. Tapi di sisi lain tentu ketika aku melihat ya pertama kali kata-kata yang nggak enak itu, tentu dalam hatiku pasti masih terasa egoku tuh kayak tergores gitu ya. Aku masih merasa rasa sakit hati atau kecewa, kenapa sih orang itu berkomentar seperti itu. Cuman selisih beberapa jam kemudian tentu aku berusaha untuk memang di dunia ini tidak bisa ya kita atur gitu. Namanya ada pro pasti ada kontra, dan setelah itu aku sembuh. Cuman ya aku nggak bisa, maksudnya kayak gitu tuh intinya kita sebagai manusia biasa tuh memang seperti itu ya, biasanya tuh begitu. Masih ada perasaan-perasaan egoisme ya kan, terus keakuannya itu masih ada gitu ya. Jadi sedangkan kamu ya yang nonton ini, meskipun nggak bisa resonate ke semua orang ya, ini general reading kan, kamu yang nonton ini nih udah bener-bener itu ya, udah nggak ada yang nggak kayak aku tadi ya kan. Tadi tak kasih contoh, aku masih ada rasa kecewa, sedangkan kamu ya udah biasa aja, udah nggak ngerasa komentar negatif itu mengganggu kamu atau mengusik egomu sama sekali gitu. Jadi kamu udah biasa aja terhadap segala situasi, dan membangun seperti ini tentu sangat sulit ya, sangat sulit, dan butuh waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin tingkatan kamu mungkin belum sampai yang 100% kayak para tokoh-tokoh yang bener-bener mereka itu sudah berada di jalan cahaya ya. Tapi meskipun kamu masih berproses ya, kadang-kadang kamu juga merasakan kecewa, tetapi kamu sudah paling tidak kamu sudah tahu ya bahwa kamu menuju jalan atau tujuan kamu untuk hidup tuh kamu udah tahu gitu loh, dan kamu udah berada di jalur yang tepat. Nah, makanya aku jelaskan ini dulu. Sekali lagi, spirit guide itu tidak akan menemani atau mendatangi orang-orang sembarangan ya. Maksudnya dalam artian sembarangan tuh tentu orang yang diikuti spirit guide itu
plus ditempa yang bener-bener bahkan mungkin kita nggak bisa membayangkan sama sekali ya ditempanya itu seperti apa ya. Jadi itu ya, dan siapa kalau aku ngerasa di sini wujudnya itu karena di sini ada the circle. Ini kemungkinan besar masuk dalam kategori dewa atau dewi ya. Dewa atau dewi karena di sini ada be in the present and dream of the future ya. Jadi tadi ya tentang circle, tentang bahwa tidak ada kesenangan yang abadi, tidak ada kesedihan yang terus menerus ya. Jadi ini dewa atau dewi yang bertanggung jawab terhadap hal itu gitu ya, tentang waktu ya. Kalau aku melihat di sini aku ngerasa kemungkinan ada kaitannya sama waktu. Nah, terus di sini ada relationship pattern, action speaks loudly, love who you are, look to your inner strength ya. Jadi aku nggak hafal ya dewa-dewi yang ada di agama-agama kalian ya, yang agama Hindu, Buddha, atau mungkin kalau di Jawa itu juga ada ya dewa-dewi ya, yang percaya lah intinya tentang hal itu. Cuman aku nggak hafal nama-namanya ya. Tentu di agama apapun beda-beda ya nyebutnya ya itu. Cuman di sini nih aku nggak nyebut nama dewa-dewinya, tetapi tugasnya adalah tentang mengurusi tentang kehidupan manusia, maksudnya tentang waktu tadi ya, waktu atau circle ya, bisa jadi ini juga ada kaitannya sama bulan ya. Kenapa tadi aku barusan ada suara watak gitu terus kemudian tiba-tiba muncul suara seperti bulan ya, tadi kata-kata bulan gitu. Nah, berarti itu ya, dewa atau dewi yang dia berada di bulan ya, maksudnya salah satu yang mengurusi di bulan ya. Kalian tahu ya, bulan itu kan mempengaruhi rotasi bumi, maksudnya rotasi bulan, rotasi bumi ya kan, dan juga revolusinya bumi dan bulan itu saling mempengaruhi ya satu sama lain, mempengaruhi musim, mempengaruhi pasang surut air laut ya kan, dan lain sebagainya. Tentu ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa full moon itu kadang-kadang mempengaruhi mood seseorang ya. Kamu cari di internet penelitiannya tentang itu ada gitu kan. Nah, berarti bulan dan bumi itu saling berkaitan. Tentu ya kalau dibahas ini akan panjang ya. Sebenarnya semua planet itu ada penjaganya ya. Dan semua biasanya penjaga-penjaga seperti itu tugasnya ada yang double, ada yang enggak ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau aku ngerasa akhir-akhir ini gitu ya, karena menurutku ini zamannya udah mau berubah ya, zaman ini sudah masuk zaman baru gitu ya, semenjak tahun 2020 kemarin. Makanya aku lihat beberapa dewa atau dewi yang ada di planet-planet sekitar itu, atau penjaga yang ada di planet-planet sekitar itu tentu ikut turun tangan, ngikuti manusia-manusia yang memang diberikan tugas-tugas tertentu, karena memang manusia-manusia tertentu itu diberikan tugas untuk membangun zaman yang baru ya. Biasanya kalau zaman mau berubah gitu ya, peradaban itu mau berubah, biasanya memang akan muncul banyak orang-orang
spiritual, orang-orang yang punya kemampuan seperti ini, dan tentu dijaga oleh spirit guide ya. Itu aja. Jadi dewa atau dewi yang dia tinggal di bulan, yang berhubungan dengan circle tadi, yang berhubungan, yang ada kaitannya juga dengan manusia, kehidupan manusia sehari-hari gitu ya. Itu kayaknya nggak perlu terlalu panjang ya, karena kalau terlalu panjang juga nanti pusing, aku sendiri juga pusing. Oke, itu aja ya buat teman-teman yang udah nyimak, makasih banyak. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, komen positif, dan juga share ya. Biar channel ini tetap terus ada gitu ya. Terima kasih juga teman-teman yang udah mendukung sampai akhir ya kan. Terus kemudian yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price listnya. Terus ya kalau kalian ingin ikut membantu channel ini terus berkembang ya, di situ ada link Shopee, silakan kalian belanja lewat situ, karena dengan kalian belanja lewat situ itu akan menambah menambah untuk atau berkontribusi untuk channel ini semakin berkembang gitu ya. Kan juga butuh kartu tarot baru, mungkin juga butuh alat perekam baru ya, dan lain sebagainya, biar ya demi untuk kenyamanan kalian juga ya. Oke, itu aja ya teman-teman. Aku langsung menuju ke pile 2. Halo teman-teman yang pilih kartu 2 atau The Hadrian Cross. Oke, aku shuffle ya kartunya ya. Kartu oracle. Kenapa aku pakai kartu oracle ya? Biar lebih detail ya mungkin ya. Karena nggak tahu kenapa tadi aku dapat ide, terus langsung aku bikin kartunya, dan memang ini nggak aku rencanain dulu. Jadi kalau misalkan nanti kalau penjelasanku agak diem gitu, perlu ini ya, loading dulu ya. Perlu loading dulu karena aku perlu menjelaskan pakai kata-kata yang pas ya, biar nggak salah lah intinya itu. Dan karena pembahasannya tentang spirit guide, jadi aku perlu sangat berhati-hati, intinya seperti itu. Oke, aku shuffle dulu ya, seperti di pile 1 ya. Jadi aku akan menjelaskan. Biasanya orang-orang yang diikuti atau ya yang dikasih spirit guide itu biasanya nggak sembarangan ya. Dia pasti ada tugas-tugas tertentu, dan itu sangat berat. Cuman tentu kamu kalau udah memang ditugaskan seperti itu, tentu lama-kelamaan kamu akan menyadari sendiri, dan biasanya dikasih tahu tugasmu seperti ini ya, meskipun tidak secara gamblang dan butuh waktu sampai bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun malahan ya, itu baru kamu mengerti ya bahwa tugasmu itu sebenarnya apa. Dan biasanya kalau yang tugasnya berat itu jalan hidupnya juga berat ya. Kalau menurut orang-orang biasa ya, mungkin maksudnya orang-orang normal pada umumnya ya berat ya, tetapi yang menjalani, yang dikasih tugas tuh biasanya awal-awalnya ngerasa berat, tapi lama-kelamaan terbiasa gitu ya. Kita lihat siapakah spirit guide yang mengikuti kamu. Kita lihat sebentar. Ya, ada the only thing that is real is love. Ya, shift your focus back to love. Ini aku jelasin dulu tentang kamu seperti apa karakternya ya, karena udah tak bilang tadi di awal ya bahwa spirit guide itu tidak akan datang kepada orang sembarangan ya, dalam tanda kutip. Tidak semua orang punya spirit guide, atau dalam artian ya sebenarnya semua orang punya spirit guide ya, tetapi spirit guide yang rata-rata tuh ya mungkin malaikat yang mencatat
positif negatif, atau mungkin bisa ada yang leluhur yang ngikuti ya. Leluhur ini bisa jadi spirit guide atau bisa jadi enggak ya. Jadi beda spirit guide itu lebih tinggi ya tingkatannya ya daripada leluhur. Meskipun ada leluhur yang jadi spirit guide. Agak mumet ya semoga kamu paham. Aku lanjutkan. Rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take a break. At the heart of the matter, there is more going on than meets the eye. Like attracts like. If you long for more love, be more loving. Ya. Aku jelaskan dulu ya karaktermu seperti apa. Oh ya, tadi yang file 1 kayaknya kartunya lebih banyak ya. Ya nggak apa-apa. Memang hal-hal yang kadang lupanya tarot reader itu ada sesuatu. Ya meskipun kebanyakan ya karena memang lupa ya. Ya, jadi itu kamu orangnya seperti apa? Aku lihat dulu ya. Ya, kamu orangnya kalem banget. Kamu kalem banget dan agak beda ya dari yang file 1, karena file 1 itu ada energi semangatnya di situ, meskipun ya bukannya kamu nggak punya semangat ya, tetapi ibaratnya kayak berapi-api gitu loh. Sedangkan yang ini kamu orangnya cenderung diem, sangat kalem, dan kalau aku ngelihat di sini kamu orangnya mengerti gitu ya, mengerti akan rahasia hidup manusia ya. Kamu mengerti, misalkan nih, kamu ketemu sama orang ya, baru ketemu, kamu ngelihat matanya sampai beberapa detik gitu. Terus alam atau semesta atau mungkin spirit guide kamu atau leluhur kamu atau dari dirimu sendiri, intinya sudah takdirnya dari sana ya, itu tiba-tiba kayak ngasih tahu bayangan gambaran hidup tentang orang ini nih dulu pernah ngapain, atau orang ini nih penipu atau bukan, orang ini nih karakternya seperti apa, tapi lebih kepada garis hidup atau apa yang sudah pernah dia kerjakan atau dia lakukan ya. Ini kartu ini kelihatan ya, makanya kamu orangnya diem banget, dan kalau misalkan lebih kepada kalau kamu nggak ditanya kamu nggak akan ngomong ya. Jadi karena kamu menyimpan banyak sekali rahasia, maka kamu lebih memilih untuk diam ya. Kamu lebih memilih untuk menyimpan itu sendiri. Bahkan mungkin kepada orang-orang yang kamu percayai, kamu nggak cerita apapun tentang itu gitu. Dan ini cukup membuat kamu tersiksa ya di awal-awal, karena siapa sih yang pengen dilihatin rahasianya orang atau masak apa itu namanya, kelam ya, hidup kegelapannya manusia ya, shadow-nya manusia atau masa kelamnya seseorang atau apapun itu ya. Tentu nggak ada orang yang pengen ya, nggak ada orang yang pengen, tapi ya mungkin ada ya orang yang pengen diliatin kayak gitu, yaitu orang-orang yang malah justru nggak amanah ya, karena ya pengen ngelihat rahasianya orang kan buat apa kalau nggak buat disebarkan ya, kalau yang pengen lo ya. Tapi kalau kamu orangnya amanah, itu justru malah nggak pengen ya dikasih lihat kayak gini gitu ya. Menurut kamu itu nggak penting untuk hidupmu, maksudnya bukan sesuatu hal yang perlu kamu urusi, tetapi kamu selalu dikasih tahu kayak gitu. Ya meskipun nggak selalu, tapi lebih seringnya iya gitu. Dan memang makanya kamu diem ya, kamu diem banget. Dan aku ngelihat kartu ini ya, The Andrian Cross ini, ya sebenarnya artinya kan macam-macam, tapi kalau di deck ini aku ngerasanya kamu sangat-sangat mengikuti aturan agama ya. Meskipun kamu orangnya spiritualis ya, kamu orangnya spiritualis dan kamu paham bahwa spiritual itu tidak terikat agama, tetapi kamu tipe orang yang
menghargai gitu ya, menghargai agama yang sudah diturunkan oleh orang tua kamu ke kamu, dan kamu menjalaninya itu dengan nggak cuman mikir bahwa ini adalah kewajiban, tetapi kamu menjalaninya dengan sepenuh hati. Dan agama itu kan jalan ya, jalan orang untuk mendekat kepada Sang Pencipta, dan itu macam-macam ya jalannya ya. Misalkan ada orang yang percaya agama A, tapi bukan ya mengimani agama A gitu ya, tetapi kurang mengimani agama B, itu boleh ya, boleh-boleh aja. Jadi kalau dalam dunia spiritual tuh nggak ada agama yang paling benar ya, semua benar ya. Dan kamu paham itu, cuman kamu benar-benar mengikuti agama dari peninggalan dari orang tua kamu yang udah dipeluk oleh orang tua kamu, dan kamu diajarkan dari kecil itu, kamu memegang teguh itu, dan benar-benar melakukan ritual agama tuh ya ikhlas aja gitu. Ikhlas karena memang agama ini jalannya seperti ini, yang harus dilakukan seperti ini, ya udah dilakukan aja, dan itu ikhlas gitu. Bukan kok oh ini kewajiban, enggak ya. Jadi, dan itu salah satu cara kamu untuk meredam perasaan emosi yang meletup-letup. Tentu kamu juga punya kehidupan sendiri ya kan. Cuman ketika kamu dikasih tahu seperti itu kan, kamu cuman diem ya, diem, dan kamu nggak mungkin akan ngomong ke siapapun. Dan kamu untuk meredam itu, atau untuk ya sedikit melipur lara lah ya, atau mengurangi efek-efeknya ya, dengan cara kamu beribadah sesuai dengan agama yang kamu anut dari kecil ya, kamu anut ya memang dari orang tua kamu ya. Kamu bukan tipe orang pencari ya, jadi kamu bukan tipe orang yang mencari seeker gitu ya, atau oh bener gak sih ini agama yang diturunkan atau yang diajarkan oleh orang tuaku ini bener nggak sih gitu. Kamu nggak pernah berpikir seperti itu, karena kamu hanya berpikir bahwa semua agama baik, dan kalau memang kamu dilahirkan punya agama ini, berarti memang takdir kamu atau jalan hidup kamu ya berada di agama itu, atau cara kamu untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta yang melalui agama itu. Jadi memang ada tipe orang yang seeker ya, mencari bener gak sih ini agamaku ya. Dua-duanya bener ya, maksudnya gini, kamu yang tipenya seperti ini, ya udah takdirku begini ya aku ikuti, dan aku cuman tinggal mendalami doang gitu. Itu betul. Atau kamu yang tadi ya pengen mencari tahu bener gak sih, menyaksikan agama yang kamu peluk, terus kemudian kamu menjalani kehidupan, ternyata kamu menemukan agama lain yang menurut hatimu lebih sreg, dan kamu lebih percaya pada agama lain yang selain diajarkan oleh kedua orang tua kamu. Itu juga betul ya, karena jalan hidup manusia itu kan berbeda-beda. Dan nggak bisa ya, misalkan nih jalan hidupku seperti ini misalkan ya, terus kemudian aku ngasih saran sesuai dengan apa yang terjadi dalam hidupku atau jalan hidupku. Tentu itu nggak bisa berlaku seperti itu. Makanya biasanya kalau yang private reading itu kan aku perlu mencari tahu tentang ya sedikit kronologinya gimana, mungkin pertanyaan atau apa terkhusus yang kaitannya dengan spiritual atau supranatural gitu ya. Itu biasanya bukan aku mencocokkan bahwa ini aku udah melakukan ini loh, terus kamu harus melakukan itu, enggak. Tetapi lihat konteksnya dulu, karena apa ya, karena setiap orang punya jalan hidup berbeda-beda, dan belum tentu ya cara yang tak pakai itu betul menurut orang lain. Jadi memang tugasku cuman kayak ngasih tahu, atau bukan ngasih tahu ya, atau mendampingi biar teman-teman tuh bisa menemukan kebenarannya masing-masing atau jalan hidupnya masing-masing ya. Itu ya. Terus kemudian aku langsung menuju ke
siapa ya spirit guide kamu. Di sini ada love who you are, kemudian ask for help, back to what you love, kemudian true love ya. Kalau dilihat dari energinya ya, oke. Kalau dilihat dari energinya, spirit guide kamu adalah spirit atau gini ya. Aduh, aku menjelaskannya agak rumit sih. Jadi sebenarnya leluhur itu ada sendiri ya. Jadi leluhur itu bentuknya sukma ya. Dulunya pernah jadi manusia, intinya seperti itu. Dan biasanya leluhur itu kan punya keturunan ya kan. Punya keturunan dan nanti leluhur akan mengikuti keturunannya yang sesuai dengan karakternya. Nah, terus ada juga dewa atau dewi ya. Dewa atau dewi itu tentu kamu tahu ya, punya tugas tertentu, mungkin jaga apa gitu, atau bukan jin, malaikat ya, malaikat juga punya tugas tertentu, atau bisa juga yang jaga yang bau rekso suatu daerah atau suatu tempat ya. Jadi apa sih sebutannya itu, aku kok jadi lupa ya. Di istilahnya Jawa itu loh, yang misalkan penjaga Merapi itu apa gitu ya, yang bau rekso, aku kok jadi lupa ya. Nanti mungkin kamu yang inget bisa komen di kolom komentar ya, aku kok jadi ngasih tugas ya. Ya kayak gini loh, kadang-kadang aku blank gitu, mungkin belum saatnya untuk disampaikan mungkin ya. Jadi itu macam-macam lah ya. Terus ada juga spirit yang memang dia itu wujudnya dari kumpulan sifat-sifat baik manusia, mungkin sifat kasih sayang atau sifat saling memberi atau apa gitu ya. Itu terkumpul sampai beratus-ratus atau mungkin berjuta-juta tahun berkumpul jadi satu, menjadi suatu makhluk yang wallahu a'lam ya. Makhluk seperti itu tujuannya untuk apa, tapi salah satunya dia berevolusi menjadi sosok spirit guide. Karena kalau misalkan di Jawa tuh ada ya, kalau di bukan di Jawa ya, maksudnya di perguruan silat itu ya, meskipun ini beda tetapi agak mirip sedikit ya. Misalkan kayak spirit, kayak aji-aji tertentu atau mungkin ilmu-ilmu tertentu tuh kayak ngambil spirit hewan gitu ya. Spirit dari hewan yang udah mati ya, udah mati itu kan berkumpul jadi satu, terus kemudian dia jadi satu sosok yang punya kekuatan gaib atau kekuatan supranatural yang tinggi. Nah kayak gitu loh. Terus tumbuhan itu juga berkumpul jadi satu. Nah kurang lebihnya seperti itu. Aku nggak bisa menjelaskan sangat detail ya karena hal-hal seperti itu kan kalau dijelaskan dengan detail juga menimbulkan ya gak baik lah intinya ya. Itu jadi kamu, atau mungkin juga alam ya. Jadi alam itu kan ada energinya, atau aku bilang ada nyawanya atau ada rohnya ya. Jadi seperti itu biasanya akan membentuk spirit-spirit tertentu ya. Dan salah satu tugasnya adalah jadi spirit guide, dan kamu ini salah satunya ya, yang ikut kamu itu adalah spirit yang seperti itu. Kalau aku ngelihat di sini beliau adalah spirit dari kasih sayang ya, spirit dari kasih sayang dan loneliness. Jadi gini, manusia itu kan pasti punya sisi merasa disupport oleh orang lain gitu ya, merasa mendapatkan aliran kasih sayang, tetapi di satu sisi dia juga pernah merasakan loneliness atau kesepian. Dan kedua karakter ini atau dua perasaan ini ya, bukan karakter, dua rasa ini kan tentu dia nggak akan hilang ya. Kumpulan dari rasa-rasa itu menjadi satu dan kemudian jadi sebuah spirit ya, spirit yang punya karakter yang seperti itu. Makanya kamu paham tentang
Ya ini kan kayak kebalikan gitu ya. Setiap orang kan punya punya masa kelamnya, punya kelebihan, punya kekurangan gitu ya. Kan kamu tahu tentang rahasia hidup manusia karena memang apa, hasrat atau perasaan yang dirasakan oleh manusia itu yang berkebalikan tadi ya, yang kontradiksi itu menjadi satu dan kemudian mewujud jadi spirit guide dan itu mengikuti kamu ya. Untuk tugasnya aku nggak nyebutin karena di pick a card kali ini aku lebih fokus atau konsen ke arah siapa gitu ya, siapa. Jadi aku akan menjawab sesuai dengan konteks pertanyaan. Oke, itu aja ya buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir dan udah support channel ini. Terima kasih banyak. Tentu apa kebaikan dari kalian akan kembali ya, akan kembali ke kalian sendiri ya. Terus buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Jangan lupa ya tekan tombol notifikasi loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Juga like ya, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan diklik tanya tata cara dan juga price listnya. Yang mau membantu membangun channel ini silahkan belanja di Shopee dengan link yang udah disediakan di kolom komentar ya, nanti akan aku pin ya. Nggak akan ada tambahan biaya admin ya, tapi kalian mau belanja ngeklik pakai link itu tentu akan ada komisi yang masuk ke aku gitu ya, dan itu akan aku buat membangun channel ya. Tentunya salah satunya ya mungkin untuk beli kartu, terus kemudian alat perekam yang lebih memadai, terus juga mungkin ada aksesoris-aksesoris yang tentu bisa membantu kamu lebih mudah dan lebih nyaman nonton video ini. Oke? Gitu aja, aku langsung menuju ke pile 3. Bye-bye. Halo teman-teman yang pilih pile 3 atau The Sweet Lodge ya. Kita lihat siapa spirit guide kamu ya, atau siapa spirit guide yang membimbing atau mengikuti kamu. Kita lihat kartunya ya. Nanti aku bacain satu-satu seperti di pile atau pilihan kartu 1 dan 2 ya. Jadi nanti mungkin aku akan bacakan karakter kamu kayak gimana gitu ya. Karena apa? Karena tentu spirit guide itu tidak akan menjaga atau mengikuti sembarang orang ya. Jadi memang harus satu frekuensi. Terus kemudian yang kedua punya karakter-karakter tertentu dan bisa jadi juga memiliki tugas-tugas tertentu ya. Ya meskipun semua orang sebenarnya ada spirit guide-nya ya, dengan berbagai macam jenis ya. Maksudnya makhluknya itu ya, wujudnya atau berasal dari atau masuk kategori apa gitu. Oke. Kita lihat siapa spirit guide yang mengikuti kamu. Ya bacaan kayak gini nih khusus buat kamu yang percaya aja ya. Kalau nggak percaya hal kayak gini, mending nggak usah nonton. Karena kamu pasti pusing, satu. Yang kedua, kamu pasti akan mengolok-olok ya. Itu apaan sih gitu. Itu nggak penting banget sih. Ya. Kalau kamu ngerasa nggak penting, ya udah tinggalin aja ya. Jadi, ya kita hidup di dunia ini nggak perlu ribet ya. Semuanya bisa jadi simple. Oke, kita lihat siapa siapa spirit guide yang mengikuti kamu ya. Yang pertama ada simple acts of kindness. Ini aku akan bacakan tentang karaktermu dulu. Kindness energizes you and brings happiness to those around you.
Yang kedua ada receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. You love embrace on opportunity for love in your work, prospects, or for spiritual growth. Okay. Turn on your heart light, reflect on a time when you experience love. Aku jelaskan ini dulu ya, karakter kamu kayak gimana. Ya, gini. Kamu tipe orang yang ya semasa kecil, ya semasa kamu remaja dan semasa kamu dewasa itu sudah mengalami kepahitan ya, pahit yang benar-benar pahit banget. Memang jalan hidup kamu agak berbeda daripada kebanyakan orang ya. Kamu sudah sudah semenjak dini itu udah merasakan gak enak terus gitu ya. Jadi jalan hidup kamu memang berat dan cukup terseok-seok ya. Makanya di sini ada the sweet lodge ya. Ya kan, jalan yang kamu tempuh tuh kayak gambarnya ini nih, sangat sempit dan di samping-sampingnya tuh kegelapan gitu. Tapi ya di balik itu, di ujung sana itu tentu ada cahaya. Dan ketika kamu sudah melewati semua atau perjalanan hidupmu yang tidak menyenangkan ini ya, yang banyak tidak menyenangkan menurut rata-rata orang pada umumnya gitu ya. Yang menurut pendapat orang pada umumnya. Sebentar. Ya, itu menurut rata-rata orang pada umumnya jalan hidup kamu itu tidak menyenangkan atau jalan hidup kamu itu berat ya. Meskipun berat atau penderitaan itu kan sebenarnya tergantung sudut pandang aja ya. Ada orang yang merasa bahwa jalan hidup yang seperti ini itu berat, ada yang merasakan oh enggak itu biasa aja ya. Jadi itu tergantung sudut pandang, dan sudut pandang itu juga tergantung pada wawasan atau ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Semakin banyak ilmu yang dimiliki ya, semakin dalam dia memahami suatu ilmu ya, memahami banyak ilmu dan semakin banyak wawasannya ya, itu tentu orang tersebut tidak akan menganggap suatu penderitaan adalah penderitaan, karena apapun yang ada di dunia ini tentu sangat bermanfaat ya, entah itu rasa sakit, sedih, rasa sepi ya, ditinggalkan, semua itu berguna ya, berguna untuk kita. Karena kalau ibaratnya gampangannya ngomong ya, buat apa ya hal-hal seperti itu yang kesannya seperti menyakitkan atau tidak menyenangkan itu diciptakan oleh Tuhan kalau tidak ada manfaatnya ya. Tuhan pasti akan menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya ya kan. Nah, kamu memang secara perjalanan hidupmu sudah ya, kalau misalkan ada orang lain melihat kamu tuh mesti kok udah di usia yang sangat dini tetapi udah menanggung beban seberat itu. Tetapi tentu Tuhan memilih kamu untuk menanggung semua perjalanan hidup kamu yang seperti itu karena kamu mampu dan karena memang itu ada maksudnya ya. Dan saat ini kamu udah dewasa, kamu udah mulai menemukan bahwa semua rasa pahit yang pernah kamu rasakan itu justru membentuk kamu menjadi orang yang benar-benar penuh kebaikan ya, penuh kebaikan. Jadi kamu nggak pernah berpikir bahwa ya meskipun gini ya, meskipun manusia itu juga perlu waspada sama orang lain, tetapi yang aku maksud di sini bukan di situ ya, tapi lebih kepada kamu cenderung memperlakukan semua orang lain dengan baik ya, meskipun itu simple kindness ya, seperti di kartunya, simple acts of kindness. Jadi meskipun itu perbuatan
yang sangat simpel dan kayaknya sepele, tetapi itu kamu lakukan memang dari hatimu yang terdalam ya, memang itu muncul dari jiwa kamu yang tulus karena kamu sudah ditempa oleh kehidupan yang sangat berat, dan tempaan itu membuat hati kamu, membuat jiwa kamu menjadi bersih ya, menjadi tulus tadi yang aku bilang, menjadi apa ya, ibaratnya hal-hal yang menyedihkan, yang tidak menyenangkan itu kan sebenarnya membersihkan jiwa kita, dan itu udah kamu jalani dari semenjak kamu kecil ya. Tentu itu membentuk jiwa kamu menjadi jiwa yang penuh dengan kasih sayang, jiwa yang penuh dengan kebaikan ya. Meskipun kamu mungkin gak ngerasa bahwa kamu adalah tipe orang yang seperti itu ya, kamu melakukannya, pokoknya kamu ingin melakukan itu gitu ya. Jadi itu adalah kelebihan kamu atau karakter kamu, sehingga tentu orang-orang dengan kualitas karakter yang seperti ini ada yang menjaga ya, biasanya begitu. Mungkin saat ini kamu belum nyadar ya siapa yang ngejagain ya kan, siapa yang untuk apa gitu, tapi suatu saat kamu akan menemukan jawabannya sendiri. Tentu orang-orang seperti ini, seperti kamu ya, akan diberikan petunjuk bahwa jalan hidup kamu akan seperti ini dan kamu akan menemukannya sendiri nanti ya. Pasti kamu akan dibimbing. Makanya di sini ada kartu receive with love and appreciation. Kamu juga sangat menghargai pemberian orang lain ya, meskipun itu kecil, meskipun itu sepele menurut kebanyakan orang, tapi bagi kamu perhatian sekecil apapun, pemberian sekecil apapun seperti yang kamu lakukan pada orang lain, itu adalah sesuatu hal yang perlu diapresiasi ya. Terus ada new love turn on your heart light. Jadi kamu melihat semua orang seperti memandang sebuah cinta yang baru ya. Maksudnya seperti apa ya? Kamu memandang semua orang itu dari sudut pandang innocence. Jadi kamu percaya bahwa semua orang itu punya sisi positifnya masing-masing ya, dibalik mungkin perilakunya yang secara norma masyarakat mengganggu mungkin ya, atau ya intinya sekelam-kelam atau seburuk-buruknya manusia di mata manusia lain, itu menurut kamu dia pasti punya secuil kebaikan yang mungkin tidak tereksplor karena atau tidak dihargai karena sekali masyarakat menjudge seseorang buruk, pasti mereka akan terus menjudge orang itu buruk ya, dan akan menyaksikan perbuatan baik dari orang tersebut. Ini bukan mendiskreditkan atau menuduh, tetapi pada kenyataannya memang kebanyakan masyarakat itu cara berpikirnya seperti itu. Entah penyebabnya apa ya, tetapi secara kenyataannya memang begitu, dan aku ngomong realitanya gitu ya. Dan tetapi kamu berbeda dengan orang-orang yang lain ya, yang berpikir seperti itu. Justru kamu melihat sisi baik dari orang tersebut, dan tentu orang-orang seperti ini ya, sekali lagi pasti ada penjaganya. Nah, kita lihat siapa ya. Di sini ada kartu act as if your partner is here. Kemudian ada appreciate this moment, express your love through gifts. Kemudian terakhir take a chance of love. Kalau dilihat dari energi ya, dilihat dari energinya gini, kalau kalian tahu ya, kalau belum tahu ya dengerin aja ya. Sebenarnya di alam ini nih makhluknya tuh banyak sekali, dan jenisnya aja ya, jenisnya itu tak terhitung lah intinya ya. Kalau kamu mau menghitung secara hitung-hitungan matematika mungkin nggak akan sanggup, karena memang hal-hal yang kaitannya dengan universe atau alam semesta itu tidak bisa dihitung, atau bukan tidak bisa ya, tetapi ibaratnya jebol lah ya. Ukurannya atau timbangannya tuh jebol kalau ngukur kaitannya dengan semesta, karena ya memang seperti itu kodratnya ya.
Nah, salah satu makhluk-makhluk yang banyak sekali penghuninya dan banyak sekali jenisnya itu adalah di hutan. Kalau kamu tahu ya, khusus buat yang tahu aja, kalau yang belum tahu sekali lagi dengerin dulu ya, didengerin dulu. Di hutan itu banyak sekali penjaganya, banyak sekali penghuninya. Dan kalau kalian pernah nonton film-film fairy ya, pokoknya kaitannya dengan peri ya, peri yang seperti di film itu ya. Peri yang ada sayapnya terus kemudian wujudnya kayak cantik ini. Terus pokoknya wajahnya hampir mirip elf gitu ya, tapi beda ya, peri, kayak peri. Dan wujudnya kecil sekali. Menurutku atau menurut keyakinanku ya, itu sebenarnya ada ya. Ada beneran di hutan dan memang nggak tahu ya, entah itu aku salah atau enggak, tetapi yang pernah aku temui di hutan atau terutama yang ada pohon-pohon besarnya itu ya, biasanya banyak kayak gitu penjaga peri-peri kecil-kecil memang ya. Dan memang aku kan orangnya skeptis ya, jadi tentu aku tanya ke teman-teman yang sesama paham tentang spiritual ya, atau yang menjalani perjalanan spiritual, dan hampir semua dari mereka mengatakan bahwa memang peri itu ada ya, dan wujudnya hampir mirip seperti yang pernah aku rasain atau pernah aku lihat. Jadi itu ya, dan wujud atau siapa ya, mereka itu peri gitu ya, peri. Dan tentu peri itu kan yang membantu gitu ya, yang membantu uh, berjalannya alam semesta ini sesuai dengan takdir yang ditentukan oleh Sang Maha Pencipta ya. Jadi punya tugas masing-masing ya, banyak tugasnya, dan sesuai dengan sesuai dengan mereka gitu kan. Dan itu biasanya kan ada pemimpinnya ya. Tentu peri itu kan yang jadi spirit guide gak mungkin yang peri bagian yang bagian yang praktisinya ya, ibaratnya gitu ya gampangannya. Tentu peri yang bagian pimpinannya gitu ya, atau semua hewan, semua makhluk itu tentu ada pimpinan ya kan. Meskipun itu kera, meskipun itu mungkin semut ya kan, lebah kan ada ratunya kan, semut itu juga ada ratunya kan, kalian tahu sendiri. Begitupun dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, mereka tentu ada pemimpinnya ya, sosok pemimpin. Dan yang bisa jadi spirit guide tentu sosok-sosok pemimpin seperti ini. Dan ini siapa ya, salah satu pemimpin peri yang ada di hutan ya. Kalau aku ngelihat dari energinya atau aku ngelihat dari kartunya ini ya yang keluar kan, ini lihat nih ada dua, ini meskipun satu tapi yang dia membawa sesuatu juga ya kan, ibaratnya ini juga dua sosok gitu ya. Jadi peri yang kembar ya, jadi perinya dua sosok, laki-laki dan ya kalau misalkan disamakan dengan manusia ya, sosok seperti laki-laki dan perempuan. Meskipun kalau dalam dunia peri beda ya, gender ya, itulah manusia ya, gender itu. Nanti rumit lagi kalau bahas gender di kalangan peri ya. Ya ini khusus buat kamu yang percaya. Yang nggak percaya udah nggak usah nonton, nanti kalian buang-buang waktu. Satu, yang kedua kalian puyeng karena nggak tahu ya. Yang ketiga nanti malah justru muncul sesuatu hal yang negatif, terus nanti jadi komentar negatif ya kan, atau minimal batin negatif. Itu pun sebenarnya kan nggak penting ya kan. Lebih baik kalau kamu nggak suka sesuatu, tinggalkan aja, nggak usah kamu komentari, nggak usah kamu kutuk itu ya, karena semua nabi mengajarkan hal itu. Kalau yang pernah aku pelajari ya, di agamaku ya, mungkin agama kalian
apa ya, kalian mungkin bisa cerita ya, kalau di agamaku Rasulullah itu, kalau misalkan di apa ya, dikasih hidangan yang tidak enak atau, tidak suka ya, beliau tidak pernah bilang, "Oh ini kok nggak enak banget sih," gitu. Nggak, beliau sangat menjaga perasaan orang lain dan kita tentu sebagai, apa ya, yang mengikuti beliau, sebisa mungkin kita ikuti ya caranya beliau seperti itu. Ya salah satunya ya seperti ini ya, misalkan, apa, aku menyampaikan sesuatu ini menurut pandanganku terus kemudian kamu nggak apa ya, nggak sesuai dengan, wah ini, wah kamu tuh halu doang atau yang kamu jelaskan tuh belibet yang, apa, kamu muter-muter doang, nggak usah kamu ungkapkan seperti itu ya, karena berarti kamu tidak mengikuti atau kamu belum, banyak belajar tentang menghargai orang lain ya dan apa namanya, kamu juga mungkin belum belum apa, mempelajari tentang perilaku rasul atau nabi atau utusan di agama masing-masing ya. Itu penting sekali karena, bisa kita jadikan teladan meskipun tidak bisa persis tetapi bisa kita jadikan, apa ya, tolak ukur lah ya. Aku punya parameter seperti ini gitu ya, biar kita nggak percuma lah ya jadi manusia di dunia ini diciptakan kalau kita cuman, apa ya, melakukan hal-hal yang negatif-negatif doang kan percuma. Kecuali memang kamu diciptakan sebagai, mmm, apa ya, anak buahnya, intinya yang negatif memang memang diciptakan untuk hal negatif ya, kamu lakukan, itu dengan maksimal ya. Aku nggak mau bahas itu karena itu agak ngeri ya. Oke, jadi itu, mungkin kamu penasaran, kayaknya kamu pernah dilihatin atau pernah didatengin yang sosok, yang seperti itu ya, ya berarti itu memang betul itu adalah wujud dari spirit guide kamu ya. Semoga ini bisa membantu menjawab pertanyaan kamu yang selama ini mungkin kamu bingung ya mau tanya ke siapa. Hal kayak gini kan apa ya, ya begitulah. Karena nggak kelihatan ya jadi mungkin nggak banyak orang atau nggak banyak manusia yang percaya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Tekan tombol notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan videonya. Silahkan di like, komen positif dan juga share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan siapa tahu di luar sana ada teman-teman yang mungkin lagi kebingungan atau lagi puyeng, aku ini kenapa sih gitu ya. Jadi mungkin perlu ya teman-teman yang lagi mengalami seperti itu, apa, mendengarkan mungkin dari sudut pandang macam-macam dan salah satunya dari sudut pandang yang aku ketahui gitu ya. Yang mau private reading seperti biasa nomornya di bawah di description box, tanya tata cara dan juga price listnya ya. Jadi ini, apa namanya, aku buka jasa konsultasi ya. Mohon maaf kalau misalkan kalian apa ya, saya tidak melayani, apa, kalau kalian pengen cerita atau curhat di luar dari konsultasi karena memang, nomor itu aku peruntukkan untuk itu ya. Oke, yang mau mendukung channel ini ya bisa diklik, di apa, pesan yang nanti akan aku pin tab-nya ya. Di situ kalian bisa belanja di Shopee lewat link tersebut dan itu, tidak menambah admin ya, biaya admin atau biaya apapun, cuman nanti, apa, membantuku untuk, membangun channel ini. Tentu kan kalian akan nyaman kalau misalkan, aku bisa mengupgrade tampilannya, mungkin ya alat perekamnya atau mungkin juga, apa ya, sesuatu hal yang, mungkin kartu tarotnya juga ya atau pilihan di masing-masing gitu kan juga butuh, butuh sesuatu. Nah, itu akan aku pergunakan untuk itu ya, buat kamu yang memang pengen membantu membangun channel ini. Oke, terima kasih. Aku langsung menuju ke file 4. Bye-bye. Yang pilih kartu 4 atau kartu magic ya. Kita lihat, siapakah spirit guide kamu ya. Ini kok agak ini ya kartunya, pengen keluar-keluar terus ini, padahal belum saatnya. Ya, jadi aku jelaskan sedikit ya.
nanti akan aku jelaskan karakter kamu. Tentu kenapa aku perlu menjelaskan itu, karena spirit guide itu tidak akan, terutama yang spirit guide yang kekuatan supranaturalnya tinggi ya, atau dari dimensi yang tinggi gitu ya, itu tidak akan mengikuti sembarangan orang ya. Dia akan memilih yang sesuai dengan frekuensinya dan tentu sesuai dengan tugasnya masing-masing, ya kan? Oke. Dan sebenarnya semua orang kan punya spirit guide, cuman jenisnya itu beda-beda ya. Bisa dari sosok leluhur, bisa dari sosok malaikat yang menjaga kita. Masing-masing kan semua punya malaikat. Terus kemudian bisa dari sosok diri kita sendiri ya. Kayak kalau di Jawa itu tentang konsep sedulur papat kelima pancer, itu juga menurutku bisa masuk dalam kategori spirit guide, atau bisa malaikat. Kalau malaikat biasanya tuh nabi rasul itu spirit guide-nya malaikat ya. Kalau manusia kayak kita nih, meskipun punya tugas, kayaknya sih enggak ya. Kalau malaikat yang ini ya, di luar dari yang melekat sama kita sejak lahir ya, tentu enggak, karena ya malaikat itu kan yang tertinggi lah. Atau mungkin bisa dewa-dewi ya, atau penjaga-penjaga gunung mungkin, atau penjaga apalah gitu, atau yang mengatur hujan, mengatur ya, itu semua kan ada makhluknya masing-masing ya. Ini khusus buat kamu yang percaya ya. Buat kamu yang nggak percaya, mending langsung tonton video yang lain yang kamu percaya aja. Jadi jangan buang-buang waktu untuk sesuatu hal yang tidak kamu sukai hanya untuk kamu ingin berkomentar negatif. Itu adalah perilaku yang big no ya. Itu justru membuat kamu nggak bisa jadi orang yang lebih baik. Maka nggak usah heran ya kalau misalkan perilaku kamu masih kayak gitu, terus rezeki kamu seret, banyak orang yang nggak suka sama kamu, ya itu karena karaktermu sendiri. Jadi jangan menyalahkan orang lain kalau memang kamu punya karakter yang seperti itu ya. Oke. Kita nggak perlu mengolok-olok setiap orang ya, karena ya manusia itu sejelek apapun itu ciptaan Tuhan. Kalau kamu mengolok-olok mereka, sama aja kamu mengolok-olok penciptanya. Ya, itu yang perlu kamu jadikan patokan. Oke, tapi kayaknya teman-teman yang udah jadi subscriber, yang udah nonton terus gitu, yang ngikuti terus, nggak kayak gitu ya. Karena aku juga dim-dim memperhatikan ya, meskipun dari jauh. Oke, kita lihat di sini ada spend quality time together, listen and talk to each other. Kemudian forgiveness, nothing is gained by holding on to past disappointments. Embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted. Kemudian act as if your partner is here. Ini kayaknya keluar 2 kali ya. Nah, ini nanti akan aku jelaskan yang kaitannya sama siapa leluhur kamu ya. Leluhur lagi. Siapa spirit guide kamu. Oke, sebentar aku ganti posisi. Oke ya. Kamu karakternya seperti apa? Gini ya. Ya, kamu tipe orang yang deep dalam segala hal ya. Maksudnya misalkan kamu deep thinker ya. Selain deep thinker, kamu juga deep feeler. Kamu ya, kalau kamu misalkan memikirkan sesuatu tuh kamu korek sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Makanya aku bilang kamu tipe deep thinker. Termasuk juga kamu deep feeler ya. Jadi kamu tipe orang yang misalkan merasakan satu rasa, itu kamu rasakan betul-betul dan memang kamu pelajari sebenarnya ini rasa apa ya.
bukan rasa stroberi sama rasa melon ya, bukan itu, tapi maksudnya kalau kamu lagi dikecewakan orang, tentu kan ada rasa yang kamu rasain di dada ya. Nah itu kamu dalami, kamu rasakan sebenarnya ini rasa apa dan kenapa aku merasakan ini. Nah itu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang tahu dirimu yang sebenarnya, tentu mereka akan heran dan bingung, puyeng ya, yang terutamanya itu puyeng karena biasanya orang-orang deep thinker, deep feeler itu kecerdasannya tentu dia masuk kategori jenius ya. Meskipun kamu nggak nyadar satu, yang kedua kamu juga nggak berpikir bahwa itu sesuatu hal yang bisa dikategorikan jenius ya, karena memang dari sananya udah seperti itu dan nggak bisa kamu buat-buat ya. Jadi kalau menurut kategorisasi ya masuk kategori jenius, dan orang-orang di sekitarmu paham ya kalau kamu orangnya jenius karena dari kata-kata yang kamu keluarkan itu selalu deep ya. Jadi produk dari deep thinker tentu kata-katanya atau mungkin maknanya tentu deep juga ya. Biasanya hanya orang-orang yang mengeluarkan kata-kata dengan makna yang deep yang dia deep thinker. Jadi kalau cara berpikirnya itu nggak dalam atau hanya di permukaan, tentu kata-katanya itu banyak recehnya ya, maksudnya nggak banyak manfaatnya gitu ya. Jadi itu perbedaannya dan kamu adalah orang yang seperti itu. Nah, meskipun kamu deep feeler, tetapi kamu orang yang pemaaf ya. Kamu orang yang pemaaf. Gini ya, biasanya orang-orang yang deep seperti ini tentu tidak banyak yang memahami cara berpikirnya. Malah justru banyak yang apaan sih, nggak penting banget gitu. Atau mungkin ada kata-kata yang lebih baik kamu ikut realita, lebih baik kamu hidup di realita, jangan di bayang-bayang atau di angan-angan ya. Kamu pasti udah kenyang banget mendengarkan ocehan dari orang-orang yang seperti itu. Itu pada saat kamu dulu mungkin belum bisa mengendalikan ya. Tiap kali kamu berpikir sesuatu mungkin kamu akan melontarkan pertanyaan yang sulit ke orang lain, entah itu kamu kenal baik atau enggak. Tentu orang yang belum mengenal kamu banget pasti mikirnya yang macam-macam ya. Dibilang yang paling sering mungkin kamu dibilang, wah kamu nggak penting banget sih gitu, dan kamu ditinggalkan oleh banyak orang ya. Karena maka dari itu embrace your emotion. Kamu lebih cenderung memendam emosi kamu atau memendam semua pendapat-pendapat kamu atau mungkin hasil pemikiran kamu yang deep tadi ya. Meskipun begitu tetapi kamu berusaha untuk memahami orang yang ada di sekitarmu yang tidak memiliki deep thinking seperti yang kamu miliki ya. Tetapi itu kelebihannya ya, dan kamu menyukai pembicaraan yang face to face ya, pembicaraan yang mementingkan kualitas, jadi bukan kuantitasnya. Kamu cenderung kalau ngobrol tuh biasanya suka 2 orang doang gitu ya, ngobrol tentang kehidupan atau ngobrol tentang ya yang dalam-dalam lah intinya. Dan tentu tidak semua orang bisa diajak ngobrol seperti itu ya, karena orang kadang mikir kehidupannya aja udah puyeng, apalagi disuruh mikir yang dalam-dalam begini. Menurut mereka yang nggak paham tentu nggak penting, tapi kalau menurut kamu itu penting ya, karena semua orang itu diciptakan berbeda-beda ya, dan kita perlu menghargai cara berpikir orang yang gimana pun ya, karena tiap kita berpikir, tiap kita merasa, tiap kita apapun lah ya yang ada dalam diri kita, tentu itu adalah
atas izin dari Sang Pencipta. Ibaratnya kalau Pencipta tidak mengizinkan kamu jadi orang seperti itu, ya kamu nggak akan jadi orang seperti itu. Paham ya? Jadi meskipun ada orang yang karakternya itu sangat toksik ya memang Sang Pencipta mengizinkan dia menjadi orang yang toksik, dan itu tentu tidak tidak asal atau tidak acak doang gitu ya Tuhan ngasih. Ya enggak kayak gitu ya. Tuhan tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Jadi tentu atas dasar ya banyak sekali ya. Dan kalau kita memikirkan tentang ilmunya Tuhan, tentu bisa meledak ya otak kita ya, karena nggak akan sanggup ya, nggak akan sanggup. Nah, meskipun kamu yang punya deep thinking begini juga nggak akan sanggup. Jadi ya betul ya kalau kamu memaafkan orang-orang seperti itu, karena kamu paham bahwa ya tidak semua orang punya cara berpikir yang seperti kamu. Oke. Nah, ini kartu magic ya. Ntar akan aku jelaskan setelah aku menjelaskan ini. Dan siapa sih sebenarnya spirit guide kamu? Di sini ada the only thing that is real is love. Focus on love, consider your foundation. Kemudian di sini ada miracle and blessings. Jadi miracles and blessing ini mirip dengan magic ini ya. Sesuatu hal yang keajaiban lah intinya ya. Jadi kalau aku ngelihat di sini, ya sebenarnya aku kalau bikin reading yang spiritual kayak gini nih sangat menguras energi ya. Kalau bisa aku gambarkan itu sampai di ubun-ubun tuh bener-bener sakit banget gitu loh kepala, dan meskipun habis makan itu langsung langsung lapar seketika itu juga, karena memang menguras energi banget ya. Kalau mungkin kalian nggak tahu ya, atau yang nggak pernah merasakan tentang hal-hal itu, atau mungkin kamu yang ngerasain, tentu kalian paham ya bahwa hal-hal kayak gini ini nih membutuhkan energi banget ya. Jadi hargailah apapun cara berpikir orang, apapun perilaku orang, apapun pendapat orang ya. Jadi mungkin tidak banyak anak-anak muda terutama ya di Indonesia yang mau belajar tentang ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu tentang kehidupan ya. Kebanyakan dari anak-anak muda sekarang tuh banyak belajar tentang mungkin cara agar jadi orang kaya, atau mungkin cara membangun bisnis yang baik ya, hal-hal yang kaitannya tentang itu ya. Nggak salah, tetapi ya perlu ada anak-anak muda yang ya untuk keseimbangan lah ya, perlu juga anak-anak muda atau ya orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Tentu perlu ada orang yang berpikir ke arah situ, karena biar seimbang ya dunia ini ya. Tentu kamu salah satu orang yang seperti itu. Kamu memikirkan hal-hal yang kaitannya dengan spiritual, hal-hal yang kaitannya dengan makna hidup, pokoknya yang dalam-dalam banget, deep thinker banget ya. Dan kalau aku ngelihat dari energinya ya kan itu suatu keajaiban ya. Aku ngerasa bahwa orang tua kamu itu dulu mungkin kamu secara fisik lemah gitu. Dan pada saat mau lahir itu tentu kayaknya kamu mungkin pernah diusahakan untuk bisa tetap ada ya, maksudnya mungkin di oven, atau mungkin ya pakai treatment atau metode tertentu, karena fisik kamu lemah dan kamu masih hidup sampai sekarang. Itu suatu miracles atau sebuah magic bagi terutama kedua orang tua kamu. Dan ya karena biasanya orang-orang yang deep seperti ini
tentu fisiknya agak lemah ya, kebanyakan, meskipun tidak semua, tetapi kebanyakan seperti itu. Ya makanya ini ada kartu magic sama miracle and blessing, dan spirit guide mengikuti kamu ya. Dia siapa? Kalau aku ngelihat di sini adalah gini. Sorry, pindah posisi ya. Ambil nafas dulu biar capek. Gini. Pernah nggak sih kalian berpikir bahwa anak-anak kecil tuh kadang ada yang ngejagain ya. Jadi aku nggak tahu ya, itu aku masih belum tahu ya, itu masuk kategori malaikat atau masuk kategori dewa dewi mungkin, atau masuk kategori roh yang dari apa ya, energinya makhluk yang ada di dunia ini gitu ya, atau mungkin masuk kategori apa. Tetapi yang jelas ada makhluk yang ngejagain anak-anak kecil ya. Meskipun gimana ya ngomongnya ya, makhluk itu tidak semua, atau mungkin apa ya, ya intinya lah kalau ada makhluk yang menjaga bayi atau anak-anak, kenapa kok ada anak-anak yang meninggal di usia dini ya, karena memang ya takdirnya seperti itu, satu, dan kedua makhluk seperti itu kan ditugasi. Oke, misalkan bayi yang meninggal sampai usia 6 bulan misalkan ya, setelah dia lahir, tentu Tuhan ngasih tugas, kamu jaga dia sampai usia 6 bulan, habis itu aku ambil, kan tentu seperti itu ya. Karena bayi-bayi yang seperti itu ya kan, yang meninggal seperti itu, yang meninggal sebelum dia merasakan makanan dunia ini ya, tentunya yang masih ASI doang ya, itu akan jadi makhluk seperti ini ya, paham maksudnya ya. Jadi bayi yang meninggal ketika dia belum merasakan makanan dunia atau hanya dari ASI doang, itu biasanya akan jadi penjaga bayi di bayi-bayi selanjutnya. Ibaratnya seperti itulah ya. Dan seperti itu kan tentu ada mothernya ya, atau yang utama. Nah, hanya yang utama ini nih biasanya ya, maksudnya spirit guide tuh biasanya ya, sebentar, aku agak pusing, aku pause sebentar ya. Halo, sorry, tadi aku istirahat sebentar karena ya energiku langsung drop ya. Oke, mungkin ini nggak akan sepanjang seperti di pal-pal sebelumnya ya. Terutama juga mungkin aku belum boleh mengungkapkan terlalu dalam tentang ini ya. Ya, intinya makhluk bayi yang meninggal sebelum merasakan makanan dunia ini, tentu dia akan jadi penjaga, dan pasti ada mothernya ya, dan tentu spirit guide itu yang bisa jadi spirit guide itu adalah yang paling utama atau pimpinan-pimpinannya dari semua jenis ya kan. Nah, dan ini ya seperti itu ya, mother dari tadi bayi-bayi itu, dan kamu diikuti oleh beliau ya. Aku belum tahu ya ini jenisnya apa, dan ini baru banget menurutku, dan percaya nggak percaya, aku baru dikasih tahu atau baru paham setelah aku baca readingan ini. Sebelumnya aku belum tahu sama sekali ya, jujur. Makanya aku nggak tahu atau belum tahu itu masuk kategori apa ya. Mungkin kalau kamu udah tahu duluan, kamu bisa komentar di kolom komentar ya. Oke, atau mungkin share private reading ya kalau memang butuh ya, kalau enggak ya enggak usah ya. Jadi itu tugasnya apa, kamu di readingan ini aku nggak membahas tugas ya, jadi aku lebih membahas fokus ke situ karena biar durasinya nggak terlalu panjang banget ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, yang udah support channel ini. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe, tekan tombol notifikasi lonceng biar nggak ketinggalan video selanjutnya.
Silahkan di like, komen positif dan juga share jika kalian merasa bermanfaat. Kemudian yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan diklik, tanya tata cara dan juga price list. Yang mau membantu membangun channel ini, silahkan kalian belanja di Shopee dengan klik link yang udah aku sediakan di kolom komentar ya, akan aku pin. Nggak akan ada biaya tambahan admin ya, cuman kalau kalian pakai link itu tentu ada tambahan komisi buatku, dan komisi itu akan aku gunakan untuk membangun channel ini, misalkan beli tarot baru atau mungkin batu-batu kristal ya, mungkin membantu kalian untuk pick a card atau mungkin gelang dan lain sebagainya lah ya, pokoknya membantu mengupgrade biar videonya lebih menarik ya. Oke, terima kasih, kita ketemu di video-video selanjutnya ya, bye bye.